A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq wa dinil haqq. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana hikmataka wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak jamaah salat subuh Masjid Besar Al-Hidayah Kota Lubulingga yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang tak sanggup kita untuk menyebut satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu marilah kita bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini sesuai dengan janjinya, kalau disyukuri akan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain, dan di akhirat nanti telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba yang banyak bersyukur. Karena sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam selalu kita memohon kepada Allah, semoga selalu Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Salah satu penyebab kita tidak mau bersyukur karena kita sombong. Nah, penyebab sombong ini yang perlu mungkin kita ingat bersama supaya kita jangan sampai memegang sifat Allah ini. Sebab sombong itu adalah selendangnya Allah, atau pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tak pantas sebagai manusia, hamba yang lemah, yang dongim, untuk menyombongkan diri. Nah, untuk penyebab sombong ini, Bapak Ibu, yang pertama, apa penyebabnya sombong? Karena harta biasa. Ya. Padahal kemarin materi kita minggu yang lalu ataupun malam subuh Selasa yang lalu, bahwa harta itu rezeki yang paling rendah di hadapan Allah. Ya. Ingat kan kemarin, rezeki yang paling rendah adalah harta. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Rezeki yang paling utama anak yang soleh dan soleha. Sementara rezeki yang patut dan wajib kita syukuri adalah saat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Nah, penyebab kita sombong ini adalah rezeki, harta, rezeki harta. Kadang-kadang orang punya anak soleh dan terlalu sombong. Punya kesehatan, ada yang berkurang sombongnya. Atau apalagi husnul khotimah, mana ada sombongnya lagi. Nah, biasanya kesombongan ini dengan rezeki harta. Padahal harta itu menurut Allah adalah rezeki yang paling bawah dibandingkan kesehatan. Ya Allah, apa mau disombongkan Pak rezeki harta itu? Saat kita masuk ke alam barzah, demi Allah tinggal dalam. Cuma yang paling bahagia saat orang punya harta, hartanya dibawa. Nah, kalau hartanya tidak dibawa, tinggal di dunia, waktu kita meninggal dunia, cuma kain kafan putih itu pun hanya untuk menutup aurat kita sebelum tubuh kita dimakan oleh cacing tanah. Ular dan kala datang menggigit. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Sementara rezeki ini bukan kehebatan kita. Coba, kita kenapa sombong dengan harta kita? Karena perasaan kita dapat harta itu
sebab kehebatan kita. Padahal tidak ada sedikit pun kehebatan kita. Cuma kita ini diwajibkan oleh Allah untuk berusaha. Karena kalau rezeki itu datang tanpa usaha, sama lah kita. Nah, datang ikan ke masjid, kita tidak berani pulang makan. Karena ada usaha, kita mancing, kita mencari uang untuk beli ikan. Jadi harta banyak membuat kita tergelincir dalam kesombongan, memandang orang dengan sebelah mata. Nah ini, ya Allah, atau mungkin kita lupa bahwa kalau Allah ingin harta kita, coba Pak, banyak pengalaman yang Allah berikan kepada kita dengan beberapa musibah. Di samping itu musibah bagi satu golongan, sebenarnya itu hikmah bagi kita. Contoh musibah, kita ingat dulu bersama musibah Aceh, musibah tsunami. Saya pernah baca itu ada seorang yang kaya raya, terkaya, mungkin bukan terkaya ya, kaya, golongan orang-orang yang paling kaya di Aceh. Uang di mana-mana, di rekening ada gaul, tanah di mana-mana, rumah bukan main, uang miliaran, bisa jadi triliunan. Begitu tsunami jangankan mobil, jangankan rumah, itu masih di dunia, ibrahnya ataupun pelajarannya bagi kita. Begitu digolong oleh tsunami cuma beberapa menit, tak sampai hitungan jam. Apa Bapak ini? Semua keluarganya selesai. Tinggal seorang diri. Jangankan pakaian yang seperti kita pakai, celana dalam sudah sempat diselamatkan. Karena kalau pakai celana dalam tak kuat lagi, dibuang semuanya. Jadi begitu orang dapat, dia telanjang bulan. Mau cari uang di bank habis. Dari mana bukti? KTP tidak ada lagi. Tanah yang begitu banyak, tanah kan ada sekat-sekat, ada batu-batu. Ini tanah rata kayak di dalam masjid ini. Di mana lagi? Jadi kalau Allah, dampaknya, kalau Allah mau mengambil harta kita, mau apa sombong kita? Sama dengan kita kemarin ingat di Sulawesi Utara, waktu tanah bergeser berapa kilometer, ada yang katanya 7 kilo. Dari sini bergeser ketimbang Priuk itu. Nak ngomong tanah kita di mana? Bahkan badan kita digulung oleh Allah, di blender, kayak blender cabai. Di dalam, di pucuk tanah masih lengkap, di bawah tuh gulu-gulu manusia, rumah segala macam. Apalagi sekarang, musibah kita sekarang, Gunung Semeru mengeluarkan batu itu bukan meletus, batu erupsi ya, batu-batu dikit lah. Bayangkan, maka materi kita beberapa bulan yang lalu bahwa mulai paku-paku bumi ini tercampur. Kalau habis paku bumi sudah dunia kata. Kalau ada coba gempa, ada yang gunungnya bermasalah. Ternyata gempa itu disebabkan gunung banyak. Nah kalau gunung-gunung ini macam kayak kita gunung dulu gunung Krakatau, laju buat Selat Sunda. Bisa jadi dulu Danau Toba itu mungkin gunung, tidak. Kalau habis gunung-gunung ini Indonesia ini banyak. Sikok, nah mulai begitu habis gunung, dunia goyang lagi. Goyang berarti sudah tanda-tanda kiamat. Tidak stabil lagi, dunia kita tidak stabil lagi Bapak Ibu. Apa kehebatan kita untuk sombong dengan harta yang Allah berikan kepada kita? Padahal tidak ada sama sekali kekuatan kita, kehebatan kita, kecerdasan kita. Banyak orang cerdas dan banyak dagang hebat. Bukan karena kehebatan. Ada yang mungkin waktu kita belajar dulu di sekolah biasa, ternyata sekarang kayo dia di kelas tuh saya
ini sering dibully kok, saking bodoh. Kelas apa ranking berapa? Ranking 1 dan bawah. Begitu setelah selesai sekolah, saya ada teman kemarin ke rumah. Dulu ya Allah pikiran aku di sekolah waktu kerja silat. Sekarang bos kopi di Sakyan di Pagar Alam. Bukan main. Nah, ngumpul sebutan 500 ton ya. Bukan main. Kopi. Dia lah tahu katanya ini. Aku pikir di mana kau tahu ilmu politik kau tidak tahu, ilmu dunia kau tidak tahu. Dia ngomong kalau besok sekian tahun pikiran dia naik kopi. Tak berapa pengalaman dia. Kaya. Beli mobil jadi tidak baik. Kemarin datang anak kuliah di Jogja itu, dia beli juga lah mobil. Bukan main Bapak Ibu. Bukan karena kecerdasan sebenarnya. Allah kasih bimbingan. Punya Allah semuanya. Kalau Allah mau ngambil ada yang kerjanya tadinya di bank-banknya bangkrut, cerdas otaknya kalian tepat. Kita bisa membayar KR Bank 4 tambah 4 8. Aku 4 tambah 4 8. Kita bisa 4 tambah 4 8. Kenapa yang 4 tambah 4 8 tapi beda kaki hasilnya itu? Karena bukan kehebatan kita. Apa yang mau kita sombongkan dengan harta kita? Ini penyebab pertama orang-orang sombong disebabkan harta yang paling banyak. Padahal harta, sekali lagi saya sampaikan kita materi kita beberapa seminggu yang lalu, bahwa harta itu rezeki yang terendah dibandingkan kesehatan. Kesehatan yang kita sudah dapat. Ya Allah, punya harta banyak dan ini Tuhan kesehatan susah. Pas makan kalau mau makan ya mana? Ya Pak ya. Mau makan apa di kau ni? Taruhlah ambil lah yang di dakwah ke sana oleh kepalangan di perbatasan Curug Bengkulu Linggau. Situ kan makanan kita kat dusun. Kalau aku senang situ banyaklah makanan kita dusun. Datang ke situ. Kalau pada kalau dah bagaimana? Kapati. Ayah darah tinggi ya. Buang makan udang, kolesterol pula. Petai, padahal petai kata masalah. Katanya begini, jadi jengkol acak lagi, dia kata baca lagi. Tahu inilah makan rumusan ubi, dia kata. Duit kita miliaran. Apa bodoh? Tak sombong. Makan dia rumusan ubi. Karena dalam mak tadi datang ke Dokter Rahman, dokter aku nih, mana ceritanya? Oh, dia Pak Dokter Herman. Kau di dalam ruangan AC terus, mobil AC, rumah AC, kantor AC, jadi kurang dapat cahaya matahari. Sekarang tolong Pak Herman, Dokter Herman ini lari pagi, jalan pagi lah, tidak usah lari tua, kaki capek orang tua. Di depan Masjid Agung lah, di situ keliling, kampung rumah itu. Aman pada kriya setengah 7 berangkat ke sana. Tidak usah berbaju, supaya kena sinar matahari, ya kan? Cuma jangan pakai celana panjang juga, celana tanggung lah, nutup aurat. Ngapa kaki juga perlu sinar matahari. Cuma kaki jangan pakai sepatu. Ngapa? Tidak refleksi. Kaki kan lama tidak pernah kena mencak uang yang petani itu biasa kan, pakai apa? Pakai sendal, pakai sepatu terus, nggak usah. Keliling lah dari setengah 7 sampai jam 10. Apa beda kita dengan gembel? Pak, sombong kita di mana? Nah sombong dengan harta kita, kenapa dulu sombong? Kalau Allah dan jauhnya harta dan itu kesehatan selesai. Ada juga yang sombong dengan kesehatan, perasaan dia, oh indah, sehat itu kalau Allah dan jauh. Bukti juga dokter sakit. Katanya tukang terapi sakit juga, mati. Nah, kesehatan juga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan kita sombong, tak ada guna. Nah, kaki sombong masalah kita di hadapan Allah nanti. Sebab kesombongan adalah selendangnya Allah atau pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua penyebab orang sombong biasanya sudah harta jabatan. Ingat keuangan. Jabatan itu kan cuma ada batasnya, Pak. Hidup ada batas, apalagi jabatan.
Presiden taruhlah 2 tahun, dia itu selesai enggak ngubah undang-undang. Gubernur 2 periode, wali kota selesai puluh. Saat kita selesai badan sakit, selesai pula. Kita sekarang jenderal, orang sangat siap. Kadang-kadang bawahan kita ada sempat makan. Aku teringat dulu waktu masih mesra dengan Pak Dodo. Puji Ustaz Pak Dodo sini, Pak kita makan di bawah. Ada nggak? Nah, situ kurang galau, tidak sempat makan kesian. Iya lah, Pak Dodo ngomong siap. Tidak sempat. Iya waktu kita menjabat. Begitu tidak menjabat lagi, apa terus jabat sampai ke liang kubur? Tidak. Jabatan itu beberapa waktu saat selesai. Kalau umur kita sekarang kayak aku umur 53, umur 54, kalau jabatannya habis umur 58, tinggal 6 tahun lagi. Sudah 6 tahun selesai dan lihat orang mandang kalau kita tidak bagus akhlak kita. Tidak ada lagi akhirnya apa istilah dokter cuma power syndrome. Buang dak yang ada apa lagi merasa buang dak menghormati kita lagi yang stres langsung stroke biasanya. Hati-hati, jabatan membuat orang sombong. Padahal jabatan terbatas. Tidak ada lagi. Maka banyak orang ada ini kaki aku nak ke kebun. Yang dia biasa dia dengan uang banyak. Kalau baik saat kita menjabat, oh baik terus dengan kita. Apalagi dengan jabatan sombong dengan Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapa kita? Kita di siapa? Sombong dengan Allah. Ada yang ngomong dulu, maaf, nauzubillah min dzalik. Pening Tuhan katanya nak mau nyuruh aku miskin, nak nyuruh aku sarung. Dan aku pejabat. Sekarang dekatin nyawa, dekatin lagi. 7 keturunan Tuhan pening nyuruh aku sarung. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata. Nauzubillah min dzalik. Perasaan jabatan, oh dapat, bukan sikap. Jangankan jabatan presiden turun kalau tidak baik dengan rakyat. Jabatan lurah, turun setengah mati dengan rakyat. Sekarang apa itu lurah? Apalagi jadi RT. Jangan. Rakyat itu amanah kita diberi. Allah beri kepada kita jabatan itu amanah. Orang punya jabatan pemimpin, insya Allah punya tiket khusus kalau benar. Tiket khusus masuk surga duluan. Jangan main Pak. Jabatan yang kita diamanahkan oleh Allah kepada kita, masyarakat memilih kita untuk menjabat sesuatu jabatan. Allah beri tiket khusus kalau kita benar. Jangan yang benar. Ingat peristiwa Umar. Bukan Umar, Abu Bakar. Saat Rasulullah meninggal, seluruh yang dilakukan Rasulullah dia nyari jangan dia lakukan. Kenapa? Takut tidak amanah. Akhirnya nyanyi dengan anak. Nah, Aisyah tolong kasih tahu kalau Bang inilah memimpin ini, Bapak ini memimpin tidak sesuai dengan telah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah dia tahu Bapak ya Aisyah. Tolong diingat apa yang dilakukan Rasulullah tidak ayah lakukan. Nabi Aisyah mungkin ada ya yang orang Yahudi tua, buta, kemudian KPO tinggi dekati lagi yang selalu Rasulullah kasih makan. Itu pun Abu Bakar kejar. Jangan-jangan saat dia menjabat memegang jabatan amanah ini berlaku sombong, tidak melakukan amanah. Amanah jabatan itu Bapak Ibu. Bapak benar kalau ayat menanggung ini juga kepucuk. Tambah kepucuk, tambah nanggung tanggung jawab. Kita tak lama lagi mati. Itu terus kita ditanggung jawab kalau apalagi nggak dapat jabatan sogok kanan sogok kiri. Apa Rasulullah telah mengatakan ar-rasyul murtasifin nari jahannam, yang nyogok dan disogok jadi jabatan nyogok kena sombong. Jabatan itu bukan kebanggaan,
bukan untuk kesombong-sombongan. Jabatan itu amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Detail di depan manusia, taruhlah KPK kelewat, BPK itu, Badan Pengawas Keuangan. Taruhlah lewat, polisi lewat, Allah. CCTV di mana-mana, kamera di mana-mana, dibuka semuanya, oh detail. Cuma yang tidak bisa direkam oleh malaikat ada, kecuali hati Allah yang baca. Cuma keikhlasan hati kita. Itu habis akal kalau keikhlasan hati. Malaikat salah catat, sedangkan setan tidak pacak menggoda orang ikhlas. Maka kalau kita ikhlas niat ke masjid ini tidak habis akal setan. Coba ada cerita kan, ada seorang pemuda, tahu dari Pak, pemuda itu dicintai oleh Allah dan lagi rindu ahli surga kalau dia sering ke masjid, hati terbawa di masjid. Satu saat ada seorang pemuda ingin ke masjid, pakai pakaian cakul lah belakangnya. Sampai tengah jalan tergelincir, basah galau, balik lagi. Tuh kanan lagi yang lebih bagus. Berjalan tergelincir lagi, basah lagi, balik lagi. Pas uji dia bakal terbalik dulu aku nih. Lah 2 kali terbalik. Sampai lagi di jiwa ada bapak tua. Jiwa, enak aku ini kau tadi 2 kali terbalik, iya Pak. Sini lagi kau terbalik lagi gitu. Iya. Ditonton ya Pak masjid. Pas sampai masjid masuk lagi sholat lah kau. Lah Bapak, aku tidak makan baik. Loh, mana cerita? Acara katanya. Kau kan manusia, aku setan ya kata. Loh, puji pemuda. Mana cerita yang ngangkat ke sholat ke setan? Padahal mereka setan. Seharusnya kau nak ke sholat pun, nah, ujian. Tak sanggup mengoda orang ikhlas. Pak, ngapa? Tadi begitu kau berangkat, kau jatuh. Itu aku jatuh ke kau supaya kau jangan kerja lagi. Ternyata kau balik lagi. Balik lagi pakaian baru lagi. Allah ampunkan orang sekitar masjid dosa. Dan itu kau balik lagi pakaian bagus lagi, lebih bagus dari pakaian pertama kau berangkat lagi. Ku jatuhkan lagi supaya kau ada lagi. Kau balik lagi pakaian baru. Apa kata Allah? Seluruh kampung yang masjid itu di kampung itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, kalau seandainya kau jatuhkan lagi kau berangkat, seluruh orang Islam akan diampuni oleh Allah dosa. Bahaya apa ini mereka? Uji oleh setan, uji iblis tadi. Orang ikhlas acak iblis, acak ganggu. Ketulusan orang ikhlas tidak baca. Makanya orang ikhlas jangan mengaku ikhlas. Adalah ngomong ikhlas. Yang tahu cuma dirinya dengan Allah. Setan pun tidak tahu. Setan tidak sanggup. Malaikat salah cepat. Maka kalau gua katakan cerita dalam hadis qudsi bahwa orang harus masuk neraka, nggak masuk surga. Karena malaikat salah cepat. Nggak ikhlas. Kiacaknya tidak ikhlas, ternyata ikhlas. Karena dia ngomong bahwa orang ikhlas itu belum tentu orang yang tidak dibayar itu ikhlas, dan belum tentu juga dibayar itu tidak ikhlas. Tapi pertanyaan juga, dibayar tidak ikhlas, apalagi tidak dibayar. Karena itu, jadi ikhlas itu bisa. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada kesombongan kita kedua disebabkan jabatan, kedudukan. Nah ini hati-hati yang menjebak pejabat. Jadi pejabat Pak Pulau pejabat kita hebat, ketua rumah tangga Allah, tidak main-main, hati-hati. Aku juga ngeri sudah. Maka ngomong ayo kalau ada duit ngomong ayo cepat, Allah tak bersedekah. Jangan tompo-tompo ibu, tompo-tompo aku kan tanggung jawabnya. Mana biasanya pada bayar listrik, tak usah pakai listrik. Mana katanya bayar? Kalau kita usahakan pengurus macam-macam, enggak, sama-sama kita dan bantu Tuhan ini. Kalau tidak terbayar listrik, alhamdulillah pernah terbayar. Kami juga usaha listrik dan bantu dari tadi ngomong nggak bantu bayar listrik.
Kemarin kejadian dentar, pamku deh, habis semua ada kayu. Ingat masjid. AC berapa banyak kalau tak bayar listrik di kamar. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sombongnya yang kedua disebabkan jabatan. Banyak sekarang. Apalagi jabatan beli. Ya Allah, kagetlah. Bangga sekarang dapat jabatan. Itu bersyukur Pak, undang 7 negeri hilir, 7 negeri hulu. Bersyukur karena jabatan. Padahal nyogok. La ilaha illallah, Tuhanku. Mak mana nak jawab itu kaki? Kaki ku taubat, iya, taubat diterima oleh Allah. Taubat diterima Allah itu taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya Allah, aku taubat. Kaki ada lagi. Taubat yang diampuni oleh Allah, taubatan nasuha. Dan apa kita tahu bahwa Allah ampunkan dosa kita, kita lawan bisawab, maka jangan sampai. Kenapa harus sombong dengan kedudukan? Padahal kedudukan ada waktu yang batasnya. Tidak mungkin terus. Umur dalam kepentingan bangsa kita kan ada batas penjabat. Umur di bawah 60 tahun, tidak? Sudah itu selesai. Mau sampai umur dan menjabat meninggal, la ilaha illallah, belum sempat bertobat. Sedangkan ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyogok dan disogok tunggulah. Kalau memang kamu percaya dengan dekati neraka lagi lah. Aku nyampai baik, jangan sampai aku tidak nyampaikan. Dulu ingat waktu kampanye dulu, aku teringat Roma Irama, aku ada bin Samsudin itu adalah Hidayatul Wahid, ada beberapa ulama. Ar-rasi sama-sama, ar-rasi wal murtasi finnari jahannam, yang nyogok dan disogok dalam neraka jahannam. Aku mau ini keras, radikal, apalah aku tak mau menyampaikan ini. Walaupun aku kena juga. Nah, pejabat-pejabat yang tak nyogok, laju lah. Memang kamu tidak takut lagi dengan Tuhan, tidak takut mati lagi. Sebab terkadang kita ngomong Pak, ngomong cak ini kan keras. Padahal aku kebenaran sampai ini. Aku kadang-kadang juga keras di mana? Memang keras. Orang seperti ini tidak mungkin. Selaju lah nak nyogok, tidak kata lokal. Aku kayak dituntut oleh Allah. Bukan berarti aku dibersih, bukan. Aku kan nyampaikan kalau kita ingin selamat. Apalagi yang di Indonesia, kita ini ya Allah yang nyogok dan sogok ini ya Allah. Pak Herman, tak baca lagi ngomong Pak, tolong nih selamatkan anak-anak kita. Rezeki itu bukan hanya di jabatan baik, rezeki itu bukan di pegawai negeri baik. Banyak rezeki Allah itu. Aku tidak pernah jadi pegawai negeri kan? Itu. Ya jadi maksud aku banyak. Aku yakin. Ya Pak Toha tidak perlu jadi pegawai negeri. Tidak pernah jadi pegawai negeri. Din Toha, Surya Toha, Toha Galuh, Toha. Aku sekalo. Iya, tidak jadi pegawai negeri. Anak-anak jadi pegawai negeri. Malah anak yang lebih miskin dari bapak. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua membuat kita sombong karena jabatan. Yang ketiga membuat kita sombong karena ilmu. Nah kayak kami ini kenapa loh kan? Kayak kami yang diberi ilmu sedikit. Para ulama itu kalau tidak kenal. Nah sekarang ini banyak orang berilmu Pak. Aku kemarin nonton ya Allah ada satu perguruan tinggi atau perguruan tinggi pas wisuda. Wah. Dah lagi mana dosen, mana rektornya, mana mahasiswa. Ayo rek aku goyang sekarang, kita tahu waktu lagu. Astagfirullahaladzim, nah cocok. Wajarlah negeri ini kalau setiap tahun itu ribuan perguruan tinggi mengeluarkan orang-orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Sombong dengan ilmu. Sombong kita dengan ilmu. Jadi profesor menuju dubus-dubus bukan bukan jadi provokator orang ya. Seharusnya orang yang berkata pakai Hasan orang beda ulama dengan profesor kiai dengan profesor itu beda. Kalau ulama atau kiai yang rumit itu disederhanakan. Jadi yang sulit itu disederhanakan. Tapi kalau kiai atau kalau profesor yang sederhana dia merumitkan. Ilmu banyak, sombong.
Kita dibagi apa? Apalagi ilmu rata kata sombong. Udah jadi ingat. Makanya yuk ibadah jangan sombong. Ilmu kita masih berapa lah. Ulama 4, mazhab 4 itu sudah dikenal di dunia. Mereka ada kaki yang sombong antara satu dengan yang lain, saling menghargai. Uji aku, uji Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Pendapatku yang paling bagus. Ujiku, menuji kalau tentu. Enak kan? Uji, dia ngomong uji kau juga Imam. Uji kau pendapat kau benar, pas, bagus. Uji belum tentu. Yang siapa Allah malam di sholat itu ikan dak uji guruku. Gurunya ngomong saya itu. Pokoknya nak ngomong, kamu mau belajar, mau pengajian, jangan kau dengar guru-guru ustaz-ustaz yang lain. Itu neraka kau. Apa punya nenek itu neraka. Surga. Ini sombong Pak. Kita tidak mana cara diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buai air dan sampai pintu kubur. Jangan sombong. Kenapa kau cari ilmu? Untuk mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan orang lain. Apa bapak kesini dengar omongan saya? Dan semua mungkin dalam omongan saya ini ilmu saya ini menurut ilmu yang lain benar. Ya ambil. Maka saya katakan kalau ada 10 ustadz di depan kita, ambil yang baiknya, jangan yang jahatnya. Ustadz sih kau tuh lah jahat kalau mati gitu. Maka berilmu itu cari yang bersama. Jangan seluruh datang ke depan kita. Maaf, berjenggot belum tentu menjamin. Orang Yahudi juga berjenggot. Tapi cuman benar kalau dia di hadapan Allah itu memang sunnah Rasul. Jangan kita benci orang berjenggot. Tapi jangan andalan cuma jenggot. Atau andalan jidat hitam. Tidak bisa menjamin Pak. Sebab ada memang yang kulitnya memang kena. Tapi kalau memang betul-betul tidak mungkin akan mengatakan apa namanya menekan muridnya ataupun cakap diktator. Pokoknya ini ya berbeda itu. Ya berbeda pendapat. Kita ada sholat. Ada yang berzikir jahat, ada yang syirik. Ya tidak apa-apa. Cuma akhlak kita jago. Ini tidak. Sholat imam, kita di belakang, dia di belakang imam. Yo kita punya akhlak. Nabi Muhammad itu ingat dalam Al-Quran. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah itu menyempurnakan akhlak. Manusia tidak berakhlak, ilmunya banyak, tapi tidak punya akhlak. Wong kita berimam, dan ikut imam, di belakang imam, itu menjadi pengganti imam. Ayo, sudah sholat, kalaupun kita pendapat kita sir. Jangan, Pak, jamaah banyak langkah lumpuh wong. Dihargailah jamaah yang lain. Kalau kita tidak balik, ayo tempat lain lah. Jangan keluar di belakang imam yang jamaah menunjukkan bahwa ini pendapat yang benar. Nanti di hadapan Allah, Allah yang tahu hati kita. Jangan main-main. Ini tidak punya moral, tidak punya akhlak. Tidak mungkin Nabi mengajarkan demikian. Orang sholat, kita memang kalau pendapat kita, ya zikirlah uji kita. Kalau sudah berdoa aja kita tidak usah ikut. Sudah kita berubah. Hargailah orang lain. Pendapat kita tidak sama, tidak apa-apa. Menyatukan hati itu yang penting. Kalau kita dapat iya hati kita enak. Ya, maka saya sampaikan. Menyatukan hati itu jauh lebih penting dibanding kalau menyatukan gagasan atau pikiran. Ya, menyatukan hati. Kalau kita hatilah satu, campur dengan kadang-kadang kata-kata lalu kenal. Karena hati itulah adik beradik, saudara sesama muslim. Walaupun aku atau ngejek, ya sudah tahu. Tapi kalau hati tidak cocok, tersinggunglah kita. Belum dia ngatur tersinggung, baru gimana? Nah makanya hati ini, oh ya kita satu masjid, satu jamaah, walaupun pendapat kita beda, ya udah apa-apa, dan katanya pula, namanya kita toleransi dalam satu agama itu kan kita ngikut pendapat orang, tidak baca Pak. Pendapat orang itu tidak baca, kita lekting.
Tidak baca harus ikut kita, tidak baca kita pendapat masing-masing. Maka di dalam agama kita sama-sama dalam satu agama ini lain-lain pikiran itu apa selain mazhab. Kita ada pendapat lakum akmalukum walana akmaluna. Yo, amalmu amalmu, amalku amalmu. Kaki kita tanggung jawab di akhirat masing-masing di hadapan Allah. Cuma ingat akhlak. Rasulullah mengajarkan akhlak kepada kita. Ayo hargai orang lain. Masa semasjid angan iwong berzikir kita bercus di belakang imam lari. Tersinggung lah wo. Seolah-olah imam itu salah aja maaf. Kalau salah. Ada pernah di masjid kami itu kan. Jadi imam meletak kotak amal yang besar bro di depan imam. Dek ngapo jibu kau ini Pak Ustadz ini kan setan lewat di sini. Woi dek jibu kau dah mihrab ini mana kalau setan lewat. Apa hal ini sutur itu paham dah. Nyapa sah sutur beda paham. Sutur satron artinya batasan garis. Rasulullah pernah digaris dengan pedang itulah. Jangan lewat sini, namanya lewat ini kan baris itu. Dan jelas ini di masjid kita ada. Tidak apa-apa kita sholat di situ, orang lewat sini apa? Nih jangan lewat di tempat baris itu. Ada dalam itu. Tidak boleh kita harus ini. Tidak itu. Jangan lagi bertinju udah sholat. Lagi ngomong, Pak Ustaz, aku tidak pernah ngaku ini apa namanya, tidak pernah ngomong bahwa harus ikut. Iyo, bahasa tidak kan manusianya ada bahasa tubuh kan. Ngomong tidak, oh salah kamu imam ini tidak. Cuma dengan kau letak di depan itu bangku, berarti imam di sini salah kalau dan tidak usah jadi imam sini. Imam itu ada imam tetap. Kan bukan main, tidak menghargai namanya. Sombong dengan ilmu kita baru PTH beda urus. Nak ngomong ulama 4 salah kalau lagi lah di mana akal kita? Pokoknya ustaz kutulah. Ini kan doktrinitas nih. Tidak boleh dalam agama doktrinitas Pak. Kita kerja Nabi Muhammad cuma menyampaikan. Ya inilah, begini. Ya kalau memang menurut kau tidak benar, silakan pikirkan sendiri. Nggak baca ini ya? Ini dalilnya. Tidak baca, tidak keras. Pokok, tidak baca pokoknya tidak boleh. Makanya dalam agama kita belajar dari keyakinan sampai pintu kubur agar mungkin pendapat kita sekarang ini menurut kita paling pakam ternyata belum sampai ke pintu kubur kita untuk belajar terus mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran atau cari ilmu untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Mencari ilmu itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran yang kita lakukan ini atau tidak nyala-nyala orang lain. Alhamdulillah. Terus ingat, sombong disebabkan ilmu. Yang terakhir, Bapak Ibu, sombong kita disebabkan bentuk tubuh kita yang belakang ini. Nah, tadi kata Luka Herman tadi, belakang dulu 20 ya, belakang dulu saya. Jadi ada generasinya belakang. Apa pula tadi sombong? Coba kalau Tuhan tam kemurahan selesai gitu. Ya, ibu-ibu. Nah belakang, sombong dengan kebelakangan kecantikan. Iya umur 17 tahun, 17, senyum, sekampung, Pak, karena dia apa namanya itu kembang desa katanya. Ini tidak kembang desa, kembang kota. Begitu senyum karena cantik seluruh gua untuk tertarik kalau gitu. Iya umur 17 tahun, coba dibalik. Umur 71, senyum lah Bu, Pak, cucu berlari, katanya ngegep kita. Apa yang disombongkan? Apalagi umur 50 tahun ini peor dah, nggak sombong. Tidak perlu. Semua 4 tadi harta kita milik Allah, titipan. Kemudian jabatan, titipan Allah. Kemudian ilmu, titipan. Coba Allah ambil di kita cerai, ilmu selesai dia bilang. Yang ketiga, keempat adalah bentuk tubuh yang indah Allah berikan hanya titipan. Subhanallah adalah ujian bagi kita. Ayyukum ahsanu amalan. Mana yang kamu lebih baik menata jalan menjadi orang yang takwa. Perintah Allah dijalankan dengan 4 jalan. Ado harta, ado ilmu, ado apa namanya kecantikan, kemudian ado mulut.
kesehatan. Allah mau melihat, masih tidak bersyukur, masih tidak kita mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sebab sebaik-baik manusia hanya satu adalah orang yang takwa. Ikuti perintah Allah, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itulah orang-orang yang nanti derajatnya di sisi Allah sangat amat tinggi. Kita ini beda Pak, satu pengajian hasilnya beda. Mungkin sama-sama di masjid ini, lelah itu. Apa lebih tinggi dari aku? Ternyata beda. Yang siko bawa pensi, yang siko ikhlas, yang siko idah. Ada yang siko itu cuma ngomong sini dia ngobrol, dapat juga. Cuma kaget, beda. Ada yang lebih tinggi dari kita. Padahal sama baik, bisa pikir itulah yang diangkat. Cuma hasilnya beda. Ayyukum ahsanu amala. Ini saja mungkin perlu saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika rabbana wa zidna nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa 'ala amali shalihin tadkhulun bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'atan marhamatan taqabbal barakatuh. Semua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.